Halo, ketemu lagi dengan saya Fajar Juliandri di acaranya Podcast TVRI Jawa Barat. Nah, kali ini TVRI Jawa Barat bakal kedatangan tamu yang istimewa nih, narasumber yang istimewa. Ini ada Kabag Bin Ops, Biro Ops Polda Jawa Barat, AKBP Pak Asep Pujiono, SIK MHMM. Nah, bisa langsung kita Baik, ngobrol dengan Bapak Asep Pujiono. siap kan. Nah ini Pak Asep, kita ngobrol tentang ini pembahasannya apa ya, tentang pemilu 2024. Ya, Nah berarti tentang merayakan demokrasi. Wah, pesta pesta demokrasi, betul demokrasi Pak ya. ya di tahun 2024 ini ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja Pak ya, Ya, tentang pemilu 2024 nih Pak. Nah maksudnya banyak orang yang nggak tahu juga kan sebetulnya apa sih peran Polri ini, polisi ini gitu kan Pak ya, ya, yang tentang itu. Nah yang pertama nih Pak, tentang bagaimana sih Pak pengamanan untuk penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat khususnya. ya. Baik, terima kasih ke Mas Fajar Ya, ya saja aja Pak. sudah mengundang kami di Ya, sini dalam ya, pembahasan ataupun masalah pesta demokrasi betul, di pesta tahun demokrasi 2024 ini. ya. Ya, baik Kang. Masalah pengamanan ataupun penyelenggaraan pemilu di wilayah Polda Jabar Polda Jabar khususnya, khususnya ya. yaitu pengamanan pemilu di Polda Jabar itu ada beberapa tahapan, Pak. Ada beberapa Ya, tahapan. kurang lebih sekitar ada 4, bahwa dalam saat ini itu tahap persiapan dari mulai tanggal 19 Oktober 19 sampai Oktober. dengan tanggal 27 November ini, di bulan ini, bahwa dengan sasaran kantor KPU, kantor Bawaslu, kantor-kantor parpol, baik yang ada di wilayah kabupaten maupun di wilayah provinsi. Betul. Nah, di mana yang kedua, dari tahapan pengamanan kampanye dari tanggal 28 nanti Ya. yang akan kita laksanakan di bulan ini sampai dengan 10 Februari 2024. 10 Februari 2024. Ya, bahwa baik tingkat kabupaten maupun provinsi untuk melakukan pengamanan, ya, yaitu mengikuti jadwal dari masing-masing paslon bila mana yang melaksanakan kampanye capres ataupun cawapres dalam pengamanan melekat, ya, dilaksanakan oleh Mabes Polri sendiri. Ya. Jadi semuanya yang melekat itu adalah dari Mabes Polri yang sudah disiapkan melekat dengan capres maupun cawapres. Cawapresnya. Nah, untuk Polda Jawa Barat sendiri bagaimana? Yaitu kita lakukan backup. Ya, backup dalam pengamanan, kekuatan disesuaikan dengan tingkat kerawanan kan. Kerawanan. Jadi bagaimana tingkat kerawanannya, kita melakukan backup berdasarkan informasi dari intelijen bila yang melaksanakan kampanye dari jurkam pengamanan di wilayah masing-masing. Nah ini, jadi kita tidak semuanya kita melakukan, tapi kita tetap melihat daripada informasi intelijen yang kita dapatkan. Terus juga yang ketiga yaitu tahap pengamanan masa tenang. Masa tenang. Kita sendiri tahu semua, mungkin masyarakat juga, ya, dan mudah-mudahan dengan melihat ini paham bahwa masa tenang itu di tanggal 11, 12, 13. dan 13 Februari Ya. tahun 2024. Ya. Nah, yang keempat bahwa tahap pengamanan pencoblosan akan dilakukan pada tanggal 14 Februari di 2024. Nah, ini mudah-mudahan dengan melaksanakan kegiatan pencoblosan nanti, ya, masyarakat bisa melakukan pencoblosan. Nah, berarti untuk teman-teman warga-wargi Ya, Jawa Barat tuh tanggal 14 tanggal 14 kan. Februari Ya. 2024 Betul, ya Pak ya. betul Kadang sekali. dari sekarang kan anak-anak ya, khususnya anak muda gitu, Betul. seperti saya masih muda Pak ya. Jadi kalau ada tentang pemilu itu kan pasti orang-orang pemilu itu 2024 Betul hanya sekali. taunya di tahun 2024 Nah, ternyata langsung kita udah tahu nih bahwa pencoblosan itu tanggal 14 Februari 2024 gitu. Jadi jangan lupa, jangan golput ya Pak. Jangan Maupun golput, jangan. harus Tetap kita memilih, ya kan. Nah Pak, Gitu. ini ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Untuk pengamanan distribusi surat suara tuh bagaimana nih Pak? Khususnya Ya. di Polda di Jawa Barat Pak ya. Kita dengan beberapa pelaksanaan kegiatan pendistribusian surat suara baik di
sebelum-sebelumnya ya bahwa pihak kepolisian ataupun Polri bersama dengan TNI dan juga Bawaslu, Linmas, ya. juga yang terkait melaksanakan pengamanan dan pengawalan pergeseran logistik. Jadi dari mulai pabriknya, ya kan, terus digudangkan dalam penyimpanan sampai dengan kantor KPU, kita lakukan adalah pengamanan dan pengawalan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, betul. Sehingga kotak suara ataupun yang lainnya bisa sampai ke tempat langsung Pak ya, langsung ke KPU. Okay. Ya. Nah kalau untuk ini Pak, pengamanan pencoblosan nih Pak, di apa maksudnya menggunakan apa gitu untuk pengamanannya Pak? Kita Polri ya berdasarkan kerawanan di wilayah TPS menggunakan ada beberapa pola ya. Okay, Pak. Kurang lebih 3 pola ya kan, yaitu ada wilayah yang sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Nah, untuk TPS untuk TPS bahwa yang sangat rawan itu adalah jumlah Polri, yaitu 2 Polri 1 TPS. Oke. Dan 2 Linmas. Itu untuk yang sangat rawan. Ya, jadi ada berbeda-beda ya. Terus juga rawan, ya kan? Ada 2 anggota Polri, 2 TPS dan 4 Linmas. Untuk yang rawan. Dan kurang rawan sendiri, yaitu ada 2 Polri, 12 TPS. Untuk 12 TPS. Ya, dan 24 Linmas. Karena dikatakan kurang rawan. Ya kan, di mana di wilayah tersebut memang masing-masing wilayah berbeda-beda. Ya kan? Pak, mungkin gini, kalau ntar pendengar podcast TVRI Jawa Barat yang nonton, anak mudanya misalkan orang-orang yang baru tahu nih, kategori rawan atau kurang rawan, tindak rawan tuh seperti apa sih Pak? Kasih contoh sedikit. Baik, kalau sangat rawan, di mana wilayah tersebut kemungkinan ada hal-hal yang sekiranya gangguan. Ya kan? Gangguannya apa? Mungkin yang lebih tahu dari itu adalah wilayah masing-masing di daerah masyarakat di daerah situ masing-masing. Ya, gangguannya apa? Ya kan? Contohnya rawannya itu adalah adanya masyarakat yang mau pencoblosan tetapi ada hal-hal yang mendasari gangguan, ya kan? Apa gangguannya di situ? Ya, kalaupun kayak rawan di mana rawan ini kan ada 2 TPS, berarti tidak seperti yang tadi. Ya kan? Apalagi yang kurang rawan. Kurang rawan ini berarti semuanya masyarakat clear dalam ataupun dalam hal ingin melakukan pencoblosan dan tidak ada hambatan sekecil pun. Jadi kita yang penting tadi jangan golput loh. Nggak boleh golput, nggak boleh. Penentuan ya Pak ini Pak. Penentuan. Jadi mungkin kalau dikategorikan sangat rawan atau rawan tuh mungkin ada yang fanatisme yang berlebihan misalkan ya Pak ya, betul, kan betul. Gitu kan kategorinya umumnya lah gitu ya. Oke betul Pak. Nah Pak, untuk perhitungan suara gimana Pak? Nah ya, untuk penghitungan suara sendiri bahwa di sini Polri ya bersama petugas terkait melaksanakan pengamanan ataupun pengawalan mulai dari hasil pemungutan suara secara melekat dari TPS, dari PPS, dari PPK sampai dengan ke KPU. Nah, ya kita juga diharapkan dalam penghitungan suara di mana petugas yang melaksanakan pengamanan ya bila dibutuhkan ataupun apa, masyarakat pun ikut menjaga semuanya ya kan, supaya apa dalam kotak suara ini, dalam pemilihan yang tadi, pencoblosan yang tadi bisa sampai dengan penghitungan suara nanti apa hasilnya seperti itu. Jadi tuh teman-teman juga yang nonton kan bisa tahu nih, jadi dari Polri ini nggak hanya cuman mengamankan gitu. Kan orang awam betul. Jadi hanya ini mah ngamanin aja takut ada apa-apa ya tuh. Jadi ternyata sampai perhitungan suara pun ada metodenya gitu kan. Maksudnya Polri itu menyamakan suara mungkin apa ya di sini cek sampai jadi jalurnya yang udah dikasih tahu tadi dari TPS ke PPS ke PPK langsung ke KPU gitu.
Oke Pak, nih ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Pemetaan potensi gangguan keamanan nih, balik lagi Pak. Ya. Ya, dalam pemetaan potensi gangguan keamanan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa sumber atau informasi intelijen bahwa wilayah tersebut dikatakan sangat yang rawan, tadi ya, Pak, ya. rawan Ya. dan kurang rawan. Nah itu. Tapi di sini juga ada bila mana wilayah tersebut adanya yang tadi juga saya Iya, sama, sampaikan, Pak, ya. ya kan Ya. ya, bahwa heterogen pemilihan basis salah satu Paslon. paslon, yaitu kan mungkin hambatan ya. ataupun yang lainnya, ya kan. Fanatik ya Pak ya. Juga pernah terjadi bentrok antar pendukung paslon di Ya, situ. betul. Nah, ya mudah-mudahan yang kita harapkan semuanya, baik dari kepolisian, TNI dan pemerintah yang lainnya, ya kan, pemerintah daerah, provinsi, ya mudah-mudahan tidak ada di wilayah kita Jawa Barat, biar aman semuanya. Betul. Betul. Ini untuk ada lagi pertanyaan nih Pak ya, maksudnya ini sangat menarik dan sangat ramai lah pasti Pak ya, tentang penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian nih Pak. Ya. Dari zaman dulu tuh selalu ada gitu. Betul. Ya, jadi dalam penyebaran berita hoax ataupun ujaran kebencian, ya kan, memasuki apalagi kita tahun-tahun politik sekarang politik ini, ya kan udah pasti ya bahwa ada ujaran kebencian ataupun berita-berita hoax yang dibuat oleh orang yang tidak berkenan ataupun yang lain, bertanggung jawab atau semuanya dalam pesta demokrasi. Bila ada pelanggaran kaitannya dengan pemilu, telah dibentuk kita adanya Gakumdu, ya kan? Penegakan Hukum Terpadu. Ya. Terus juga yang tadi dari Polri ada Kejaksaan dan Bawaslu. Nah, selanjutnya pada pelaksanaan operasi Mantap Brata ini kita dikatakan dalam pelaksanaan kegiatan pemilu ini adalah dari pihak kepolisian Operasi Mantap Brata Lodaya. Itu bahwa terdapat satgas di mana Satgas Gakum ini yang bertanggung jawab ya bila terjadi pelanggaran ataupun peristiwa pidana yang merupakan dampak dari pemilu tersebut yang mengakibatkan keributan, kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Ya contoh yang tadi Mas Fajar sampaikan bahwa adanya contoh ujaran kebencian ataupun hate speech ataupun berita bohong atau hoax, black campaign juga gitu ya, yang masyarakat biasa yang tidak bertanggung jawab atau apa yang memberikan menyebarkan berita-berita hoax, ya kan. Itu juga dari di bawah struktur satgas kami di sini bahwa Gakum adalah subsatgas cyber. Ya kan, subsatgas cyber ini yang akan melaksanakan kegiatan patroli dunia maya. Ada juga Pak ya. Hoax itu kan seperti itu. Kita tidak tahu kalau misalnya tahu orangnya sih gampang saja kalau namanya seperti itu. Kita juga ada yang melaksanakan kegiatan patroli tersebut, serta terdapat juga Satgas Humas yang mana juga berperan untuk memberikan himbauan ataupun edukasi kepada masyarakat bahwa ini benar, ini tidak, ya kan. Jadi terus dari Satgas Humas itu memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, ya khususnya kita dari menjelang kegiatan pemilu ini, ya kan, seperti itu. Betul sih ya. Yang namanya mau pesta demokrasi itu harusnya jangan hancurin Pak. Nah kadang kalau sekarang kan banyak banget Pak ya di dunia digital gitu, di dunia maya tuh tentang hoax, tentang lain-lain, banyak penggiringan opini gitu. Apalagi kayak dulu Pak, zaman dulu terakhir pemilu tuh kadang jadi dari keluarga tuh kadang jadi ribut Pak. Ya. mana nih? Ya, ada yang milih ke sini, ada yang ke sini gitu kan, jadi ribut. Karena banyaknya mungkin banyak yang tadi black campaign gitu sih Pak ya. Nah, kalau misalkan kita ngebaca nih Pak, kita ngelihat yang kita bisa lihat bahwa ini benar atau enggak tuh gimana sih Pak? Ya, kita melihat dari berita tersebut. Karena di situ bahwa Satgas Cyber, ya kan, bahwa dari mulai penyelidikan sampai dengan penyidikan, kalau itu pun benar, berarti kita ada Satgas Gakum tadi. Gakum tadi ya Pak ya. Kita bagaimana Gakum dan juga bisa untuk melaporkan juga kalau misalnya ditemukan itu betul, ya kan, bahwa dari pihak Polri, dari Mabes sampai dengan kewilayahan itu ada, silakan masyarakat bisa melaporkan ke lewat
110. Pengaduan Pak ya. Ya, Ya, pengaduan oke, di situ ya. 110. Ya. Dia bisa menyampaikan bahwa di sini ada seperti ini, dan dari pihak kita juga Polri atau dari cyber kita akan mengecek apakah benar Ya, atau tidak. atau tidak. Seperti Oke. itu. Jadi sekarang perannya baru kita tahu nih, perannya ternyata besar juga berarti ya. Iya. Pak Polri. Jadi di dunia maya juga berperan untuk pengamanan nih Betul, kan. iya. Jadi garda juga, terus di dunia, Karena maksudnya kita di tidak dunia. mau ibaratnya kan dengan adanya seperti itu, bahwa antar masyarakat ataupun Iya benar Pak. pemikiran itu kan kita Ya, berbeda-beda, ya kan, jangan sampai itu menyebabkan ya yang tadi disampaikan ujaran kebencian Iya, nantinya. ya betul Pak. Jadi jangan sampai ini salah terus salah, ya kalau kita ada pun apa-apa di situ ada satgas-satgas yang lain, bahwa kita bisa mencegahnya Iya, lebih awal. iya, iya. Ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Dari aku. Bagaimana netralitas Polri pada pemilu 2024 ini Ya. Pak? Baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang netralitas Polri, Ya. pengamanan pemilu 2024 ini, bahwa tidak melibatkan diri, ya, tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis untuk menjamin objektivitas dan pemulihan profesi. Ya. Yang pertama, yang kedua, tidak menggunakan hak memilih dan dipilih untuk menjamin tidak terlibat dalam politik praktis sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab profesi. Ya. Yang ketiga, dapat menduduki jabatan politik di luar kepolisian setelah mengundurkan diri Oke. ataupun pensiun. Jadi dalam kita masih menjadi anggota Polri, itu kita tidak boleh Netral pokoknya Pak ya. Pokoknya netral. Pilihan dalam hati Pak ya. Netral, Pilihan dalam udah hati itu seperti Mas. itu, Mas. Ya, banyak nih yang teman-teman kan kemarin kan ada sempat ramai juga tuh kan. Nah, Ya. bahwa dijelasin sekarang bahwa sebenarnya institusi Polri itu netral Netral. dalam pemilu. Ya. Enggak dalam pemilu 2024 saja sebetulnya Pak ya. Betul. Setiap dalam Tiap pemilu. dalam pemilu. Betul. Betul. Nah, ini Pak, untuk kita ngobrol lagi nih balik tentang yang Black Campaign itu. Ya. Untuk yang jadi penggiringan opini untuk anak muda tuh harus memberikan suaranya nih Pak Betul. di pemilu 2024 ini. Tadi kan banyak bilang kadang banyak anak muda itu mereka terlalu lihat di media sosial gitu Iya. Pak. Jadi asalnya suka dengan pasangan satu misalkan, ngelihat lagi ada Black Campaign-nya, wah jadi males gitu. Jadi udahlah kita golput aja. Nah sebetulnya tadi udah dibilangin kan, diceritain sama Pak Asep bahwa jangan termakan oleh apa ya tadi ya, Black Isu-isu Campaign, atau ya isu-isu bahwa itu ujaran tuh yang tidak yang tidak bagaimana, ya gitu, seperti karena itu. anak muda sekarang tuh harus gimana, harus terlibat, sangat terlibat untuk pemilihan di 2024 ini Pak ya. Jadi kalau ada misalkan anak-anak muda di Jawa Barat ini khususnya ngelihat yang aneh-aneh gini, oh ini kayaknya Black Campaign, bisa langsung dilaporin Pak ya. Tadi kan ada ya, Ya, udah bikin apa tadi, Betul. udah ke apa tadi Gakumdu ada itu, Kita ada bisa langsung Gakumdu. dilaporin Ya, gitu. bisa langsung, ataupun kita juga bisa melaporkan ke 110 110 hotline-nya itu ya ya, Pak ya. hotline-nya, Nah, gitu seperti itu. pengaduannya itu. Ya, kami harapkan untuk seluruh masyarakat, ya kan, di khususnya di wilayah Jawa Jawa Barat, ya anak kan, mudanya Pak ya bahwa khususnya. untuk saudara-saudara kita, Ya, anak-anak muda, ya. bahwa kita harus bisa mempunyai suatu pendirian, bahwa apa yang akan kita pilih, ya kan, siapapun, ya kan, nanti akan menjadi pemimpin Pemimpin ya. kita, dan kita pun sebagai anak-anak muda, Betul. ya kan, bahwa sebagai nantinya penerus, Ya, penerus. bagi yang sekarang ini, Ya, bangsa dan negara Pak ya, bangsa bangsa negara, negara. betul. Sehingga ya jangan golput, Jangan golput ataupun tuh. jangan salah dalam memilih Ya, nanti, ya. ya kan, ataupun jangan karena kita ya nanti ada ujaran kebencian yang tadi Ya. saya sampaikan, udahlah semuanya saya Oh, kalau bolongin bolongin, semuanya, ya nah, kan, itu jangan. saya Jangan, pilih ya. semuanya, ya kan, ya jangan. Jangan. Nah, kita harus mempunyai suatu pendirian yang bagus, Ya. ya itu netralitas juga daripada masyarakat yang Ya. ada di wilayah Jawa Barat Ya. khususnya, seperti itu. Ikuti kata hati Pak Ya, ya. Kan betul. untuk masalah visi dan misi bisa dilihat gitu ya, maksudnya Betul. kita bisa mencari sendiri gitu. Yang Betul penting jangan sekali. Black Campaign itu. Pak, nih untuk
harapannya nih Pak, Ya. harapannya di Pesta Demokrasi Pemilu 2024 ini apa Pak? Harapan kami dari pihak kepolisian khususnya TNI dan juga pemerintah kota maupun provinsi bahwa dalam pemilihan nanti tanggal 14 ya Februari. Februari di 2024 dalam mulai pencoblosan sampai dengan penghitungan, harapan kami adalah masyarakat betul-betul ikut menjaga semuanya, Menjaga semuanya. ya kan, keamanan, ketertiban, ya, terus juga bisa berjalan dengan aman, nyaman, ya. tanpa hambatan yang lainnya. Hambatan, tuh. Sehingga dalam melakukan pesta demokrasi ini kita khususnya di wilayah Jawa Barat Ya. saya sampaikan, ya kan, dalam pengamanan kita juga masih membutuhkan mungkin tokoh agama, Ya, tokoh betul. masyarakat ikut juga membantu, membantu, dalam Pak, ya. melakukan pengamanan dalam pemilu ini, ya, Oke. sehingga bisa tercapai apa yang kita harapkan. Ya. Siapa nanti menjadi pemimpin, Ya. ya kita bisa berjalan aman semuanya. Itu harapan kami dari pihak kepolisian. Ya, oke. Baik, Ya. paling itu aja sih ya Pak ya. Kita Ya. ngobrol dari podcast TVRI Jawa Barat untuk semua yang belum tahu nih, jadi apa peran Polri untuk pesta pemilu di tahun 2024 ini. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Asep Pujiono, SIK MH MM. Beliau adalah Kabag Bin Ops Biro Ops Polda Jawa Barat. Itu Pak AKBP Asep Pujiono, SIK MH MM. Terima kasih Siap. Pak Asep sudah datang di sini, sudah Sama-sama, ngobrol sama Mas Fajar. ya kita di acara podcast TVRI Jawa Barat. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini lancar Pak ya, nggak ada masalah, nggak ada kendala, biar semua menjalankan pesta demokrasinya tadi. Amin. Mudah-mudahan Baik. semuanya bisa berjalan dengan Amin, lancar amin, semuanya. amin. Ya kami juga memohon kepada masyarakat Ya. dalam melakukan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan Amin ya Pak. Lancar. Berlancar Pak ya. aman, ya karena kita cinta dengan wilayah kita Ya, masing-masing, ya kan? Ya. Gitu. Jangan lupa di follow digital medianya untuk TVRI Jawa Barat. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya TVRI Jawa Barat. Boleh Pak ditambahin Pak? Rekan-rekan Polri silakan, khususnya wilayah Jawa Barat, jangan lupa juga like, subscribe, dan follow semuanya, dan jangan lupa tonton terus. Ya. Oke, baik, terima kasih. Podcastnya untuk kali ini sudah beres. Jangan lupa teman-teman podcast TVRI Jawa Barat tonton lagi podcastnya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.